Oke guys, kembali lagi di channel YouTube bersama dengan Fisika bersama saya Karista. Dan hari ini kita bahas mengenai vektor. Vektor ini materi yang benar-benar salah satu favorit saya. Dia fundamental, dia ada di begitu banyak soal-soal fisika secara halus tanpa kita sadari. Dan gawatnya banyak siswa tidak bisa vektor. Mereka merasa bahwa vektor itu sulit, rumit. Padahal sebenarnya enggak juga ya. Andai kata kita memiliki sudut pandang yang tepat dalam permasalahan ini, kemudian dipadukan dengan latihan soal yang cukup, ya misalnya 1 jam, 2 jam, maka vektor akan terasa jauh lebih mudah. Oke, mari kita bongkar. Bismillah. Baik, sebelum memahami besaran vektor, kita perlu masuk ke besaran skalar dan besaran itu sendiri. Jadi pertama, kenapa kita butuh besaran? Ya, supaya untuk menentukan sesuatu itu besar ataupun tidak. Misalnya saya punya teman namanya Budi. Nah, Budi ini orangnya tinggi dan besar. Oke, sudah kebayang Budi itu seperti apa orangnya? Nah, sekarang kalau saya kasih keterangan lain bahwa Budi ini memiliki tinggi badan 185 cm serta berat badan 90 kg. Nah, perhatikan perbedaannya. Kalau sebelah sini itu relatif. Kalian pasti akan membandingkannya dengan keadaan saya ataupun keadaan orang-orang Indonesia pada umumnya. Nah, kalau sebelah sini ini universal ya. Ini ada standarnya yang bisa diterima oleh seluruh orang di dunia. Contoh lainnya juga sangat banyak. Tak kalian beli beras, gula, ataupun susu, ataupun di dunia transportasi atau elektronika, dan masih banyak lagi ya. Perhatikan bagaimana fisika sudah mengatur kehidupan kita dengan begitu rapi dan teratur. Kalau nggak ada fisika, bisa-bisa kita kembali ke zaman batu. Oke, maka kemudian selanjutnya, besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Maksudnya bagaimana ya, nanti akan kita perjelas lagi. Contoh yang pertama saja adalah yang tadi barusan saya sebutkan ya, tinggi sama berat itu sebenarnya adalah panjang dan massa. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara massa dan berat ya, nanti akan kita bahas. Yang lebih tepat sebenarnya adalah massa. Oke, maka selanjutnya apa lagi? Kita punya waktu. Oke, contoh lainnya adalah misalnya suhu Celcius, Kelvin, kemudian usaha dan energi. Kemudian kita juga punya kuat arus listrik. Nah, ini ada sedikit tanda bintangnya nih. Kenapa bisa demikian? Karena kalau misalnya nih saya punya suatu percabangan listrik, sebelah sini masuk 3 ampere, sebelah sana masuk 5 ampere, maka sebelah sini pasti akan keluar sebesar 8 ampere. Ya kan? Ini adalah hukum Kirchhoff, harus masuk sama harus keluar. Nah, perhatikan di sini ada arahnya ini ya. Ada arahnya, dia nggak boleh sembarangan kita tentukan atas maupun bawahnya itu. Nah, tapi dia akan mengikuti kaidah penjumlahan yang sederhana saja. 3 plus 5 pasti sama dengan 8. Nggak mungkin misalnya 7,5 gitu ya. Oke, itu kuat arus listrik. Kemudian turunannya juga ada beda potensial listrik. Nah, ini juga ada tanda bintangnya. Jadi misalnya kita punya baterai, kita susun seperti 3 volt sama 7 volt, maka dia bisa disederhanakan menjadi hanya 10 volt saja. Oke. Maka kemudian kalau saya balik seperti ini, polaritas yang dia saling bertabrakan, maka dia akan menjadi tentu saja 4 volt, hanya tinggal dikurangi. Nah, arah polaritasnya sesuai dengan yang 7 volt ini, karena lebih kuat yang 7 volt. Oke, seperti itu ya kira-kira besaran skalar. Oh ya, ada satu lagi variasi daripada panjang adalah jarak. Dan turunannya adalah kelajuan. Oke, nanti akan kita bahas. Kemudian kita masuk ke besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai